Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu di mata kuliah pengantar bisnis. Pada pokok bahasan mata kuliah, yang ke-13 ini, kita akan membahas tentang promosi, diantaranya membahas pengertian promosi, tujuan promosi, fungsi dan manfaat promosi, strategi promosi, bauran promosi, serta jenis-jenis promosi. Tanpa banyak kata pengantar, mari kita mulai pembahasan materi ke-13 ini, dengan bersama-sama memfokuskan penglihatan, pendengaran, dan perasaan kita, pada video pembelajaran yang akan kita saksikan bersama. Pengertian promosi. Promosi merupakan sebuah istilah yang tentu sudah sering kita dengar sehari-hari, terutama bagi Anda yang sudah terbiasa berkecimpung di bidang penjualan dan pemasaran. Promosi bisa dikatakan merupakan suatu kegiatan yang sudah sangat lumrah untuk dilakukan oleh para pengusaha dalam menyampaikan sebuah informasi terkait suatu produk atau jasa. Promosi juga merupakan faktor yang turut berpengaruh terhadap tujuan penjualan perusahaan. Agar konsumen bersedia menjadi langganan, mereka terlebih dahulu harus dapat mencoba atau meneliti barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan, akan tetapi mereka tidak akan melakukan hal tersebut jika kurang yakin terhadap barang itu. Pemasar perlu mengadakan promosi yang terarah, mengingatkan, membujuk dengan fokus pada keunggulan sebuah produk, karena diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya penjualan. Kotler dan Armstrong, 2014. Dengan promosi, perusahaan dapat mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Keunggulan-keunggulan dari produk dapat diketahui oleh konsumen, dan bisa membuat konsumen tertarik untuk mencoba, dan kemudian akan mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Jadi promosi penting sekali dalam manajemen pemasaran, karena dengan promosi membuat konsumen yang semula tidak tertarik terhadap suatu produk, bisa berubah pikiran, berbalik, dan menjadi tertarik pada produk tersebut. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah, promosi merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan suatu barang atau jasa, hingga bisa menarik minat konsumen untuk membeli barang atau jasa tersebut. Dengan kata lain, promosi adalah kegiatan memasarkan produk ke sebanyak mungkin orang, agar mereka tahu tentang produk apa yang ditawarkan, dan manfaat apa yang akan mereka dapatkan. Tujuan promosi. Tujuan promosi secara umum adalah melakukan komunikasi untuk menarik minat, atau perkenalan terhadap suatu produk. Tujuan promosi adalah menangkap pasar, meningkatkan volume penjualan, meningkatkan kesadaran, menciptakan minat, menghasilkan penjualan, atau menciptakan loyalitas merek. Tujuan promosi adalah untuk merangsang minat calon konsumen terhadap produk, dengan menciptakan kesadaran terkait apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana bisnis Anda bisa menjadi solusinya. Selain itu, ada beberapa tujuan promosi yang perlu ketahui, seperti 1. Membentuk citra produk atau brand. Dengan konten-konten promosi yang menarik, dan dapat ditemukan di berbagai tempat, Anda bisa meningkatkan brand awareness bisnis Anda. Contohnya, brand Shopee yang merupakan platform online, menggunakan promosi di channel online YouTube, agar audiens aware tentang bisnis mereka. 2. Meningkatkan penjualan. Promosi juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk. Sebab, promosi akan memperkenalkan benefit produk yang bisa didapatkan oleh konsumen. Sehingga, peluang menarik perhatian calon konsumen untuk membeli produk akan lebih besar. 3. Meningkatkan loyalitas konsumen. Kompetitor akan berusaha merebut hati pelanggan Anda. Namun, selama Anda selalu memberikan penawaran menarik, akan lebih mudah mempertahankan pelanggan setia Anda. Jangan lupa untuk selalu melakukan upaya promosi secara rutin, sehingga konsumen mengetahui setiap penawaran spesial yang Anda berikan. Fungsi dan manfaat promosi. Utamanya, fungsi promosi adalah mengenalkan bisnis atau produk ke konsumen. Jika dianalogikan, bisnis ibarat badan, promosi ibarat kaki, dan konsumen adalah tujuan yang ingin dituju. Jadi, fungsi promosi adalah membantu sebuah bisnis menjangkau target konsumennya. Salah satu contoh fungsi promosi itu adalah brand awareness. Maksudnya, setiap upaya promosi yang dilakukan harus mampu membuat calon konsumen mengenal brand dengan baik. Di tahap awal, cukup mengenal elemen brand seperti font, warna, dan lainnya. Pada akhirnya, ketika calon konsumen makin familiar dengan brand, mereka akan tahu berbagai produk yang dimilikinya. Dengan begitu, akan semakin mudah meyakinkan mereka membeli produk yang ditawarkan, ketika mereka membutuhkannya.
Tak hanya itu, beberapa promosi bisnis juga memiliki banyak manfaat ketika berjalan dengan baik, seperti 1. Mampu menarik perhatian pasar dengan cepat. Dari manakah biasanya Anda mengetahui adanya produk baru dari salah satu brand? Benar, dari program promosi yang mereka lakukan. Walaupun jenis kegiatan yang dijalankan bisa beragam, promosi yang baik tak pernah luput dari perhatian masyarakat. 2. Promosi untuk menjaga loyalitas konsumen. Anda tentu menyadari bahwa kompetitor tentu akan berusaha untuk merebut hati pelanggan Anda. Namun, jika Anda rajin melakukan kegiatan promosi dengan berbagai penawaran menarik, konsumen akan tetap setia menggunakan produk Anda. Alasannya, manfaat yang mereka terima dari Anda lebih menjanjikan. Bagi Anda sebagai pemilik bisnis, menjual produk kepada konsumen setia tentu lebih mudah. Faktanya, kemungkinan keberhasilannya mencapai 60% hingga 70%. 3. Membantu meningkatkan brand awareness. Bagi bisnis online, brand awareness sangat penting. Brand awareness mampu menguatkan hubungan antara produk Anda dengan konsumen untuk jangka panjang. Sebagai contoh, jika ingin membeli air mineral, sebagian Anda menyebut Aqua. Padahal banyak merek air mineral lain, yang secara kualitas tidak jauh berbeda. Hal inilah yang disebut sebagai brand awareness. Jika promosi yang Anda lakukan berhasil, dan mampu membangun branding dengan kuat, produk Anda akan melekat di hati konsumen. Dengan intensitas promosi yang terukur, brand awareness bisa dibangun dengan baik. 4. Meningkatkan potensi penjualan produk. Sebuah promosi yang dilakukan dengan baik, akan mampu mendongkrak penjualan. Sebagai contoh, perusahaan penerbangan JetBlue berhasil mencapai peningkatan pendapatan hingga 1.640% melalui promosi. JetBlue tidak menciptakan produk baru. Perusahaan tersebut hanya melakukan pendekatan yang berbeda dibanding kompetitor. Mereka merancang program otomasi email untuk tujuan promosi bagi konsumen yang belum menyelesaikan pemesanan tiket di website mereka. Dan terbukti berhasil. Strategi promosi. Sebuah bisnis tidak akan berjalan tanpa memiliki konsep yang matang. Mulai dari perencanaan produksi, biaya produksi, hingga strategi promosi. Jika konsep matang, akan mudah bagi perusahaan untuk memberikan informasi kepada calon pelanggan. Strategi promosi adalah beberapa cara yang digunakan untuk mengenalkan produk dan meningkatkan minat pelanggan agar membeli produk dan/atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pengertian lainnya dari strategi promosi adalah kegiatan untuk mengiklankan, mempromosikan, dan menjual produk dan/atau jasa perusahaan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Seperti jenis, biaya pemasaran, target pasar, dan lainnya. Strategi promosi adalah salah satu bagian dari strategi pemasaran yang apabila dilakukan dengan efektif dan optimal, bisa mendatangkan keuntungan yang banyak. Maka dari itu, Anda membutuhkan pendekatan yang sesuai, agar bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Ketika menjalankan strategi promosi, artinya Anda sedang membangun komunikasi dengan orang banyak, yang merupakan bagian dari target pasar. Yang perlu diperhatikan adalah, ada 3 hal yang mendasari metode ini, yaitu 1. Target pasar. Untuk siapa produk dan/atau jasa ini ditujukan. 2. Budget. Berapa besar anggaran biaya yang disiapkan untuk melakukan strategi promosi ini? 3. Action plan. Strategi yang digunakan untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain 3 hal di atas, Anda juga perlu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan ketika menyiapkan dan melakukan strategi promosi. Sebab pelanggan adalah kunci utama dari keberhasilan dan kesuksesan bisnis Anda. Bauran promosi. Bauran promosi berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan lalu memahaminya, berubah sikap, menyukai, yakin kemudian akhirnya membeli, dan selalu ingat pada produk tersebut. Ciptono dalam Ismanto, 2020. Dengan demikian, bauran promosi adalah berbagai alat, upaya, atau bermacam hal tertentu yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengomunikasikan berbagai nilai lebih yang terdapat pada produk mereka untuk meyakinkan konsumen membeli dan berlangganan. Philip Kotler dan Armstrong, 2013, mengatakan bahwa bauran promosi terdiri dari 5 alat utama, yaitu 1. Periklanan, advertising, semua bentuk presentasi berbayar non-pribadi, dan promosi ide, barang, atau jasa dengan sponsor tertentu.
2. Promosi penjualan, sales promotion, insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa. 3. Hubungan masyarakat, public relation, membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan, untuk mendapatkan publisitas yang diinginkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani atau menghadapi rumor, berita, dan kejadian tidak menyenangkan. 4. Penjualan personal, personal selling, presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan, untuk tujuan menghasilkan penjualan dan membangun hubungan pelanggan. 5. Pemasaran langsung, direct marketing, hubungan langsung dengan konsumen individual, yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respon segera, dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng sampai penggunaan surat langsung, telepon, televisi, respon langsung, email, internet, dan sarana lain, untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen tertentu. Peran komunikasi pemasaran yang dijelaskan oleh Kotler dan Keller, 2015, adalah untuk mempresentasikan suara perusahaan dan merknya, serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog, dan membangun hubungan dengan konsumen. Jenis promosi. Agar bisa melakukan strategi promosi, Anda perlu memahami jenis-jenisnya agar bisa menyesuaikan dengan bisnis yang sedang dijalankan. Semakin banyak pengetahuan tentang jenis-jenis promosi, maka Anda bisa mencobanya. 1. Traditional marketing. Promosi tradisional adalah jenis promosi yang sudah ada sejak lama, tetapi masih digunakan oleh banyak orang. Cara untuk memfasilitasi jenis pemasaran atau promosi tradisional ini adalah dengan menggunakan media cetak seperti koran, pamflet, dan baliho. Promosi secara tradisional ini juga dapat dilakukan melalui media elektronik, seperti televisi dan radio. Promosi semacam itu harus bisa memasuki pasar di berbagai daerah. Sayangnya, jenis iklan ini tidak murah. Kamu harus mengeluarkan biaya yang relatif tinggi untuk menampilkan promosi atau iklan bisnis dengan cara ini. 2. Digital marketing. Periklanan yang kedua adalah promosi digital. Seperti yang diketahui, saat ini kita memasuki era digital di mana hampir semua orang menggunakan media sosial dan digital canggih lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Alhasil, kini banyak promosi bisnis melalui digital marketing. Strategi periklanan yang dapat diterapkan dengan metode promosi digital ini adalah dengan memanfaatkan media sosial yang banyak digunakan saat ini. Misalnya, kamu akan mengadakan acara promosi untuk memasarkan produk di dunia digital, seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Bentuk-bentuk promosi barang dan jasa melalui pemasaran digital ini berpotensi menjangkau pasar yang lebih spesifik. Namun demikian, jangkauan pasar masih besar dan biaya terkait relatif terjangkau, dibandingkan dengan strategi promosi secara tradisional. 3. Direct marketing. Promosi langsung atau direct marketing mungkin tidak terlalu menjanjikan. Keuntungannya adalah kamu dapat mempromosikan bisnis dengan tenaga penjualan, yang dapat berbicara langsung dengan prospek. Kegiatan ini dinilai lebih efektif karena pembeli dan penjual berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu, metode ini lebih meyakinkan, karena komunikasi dua arah. Namun, jenis iklan ini membutuhkan staf tambahan, dan biaya yang lebih banyak pula. 4. Endorsement. Jenis promosi endorsement ini sangat mirip dengan pemasaran digital, di mana promosinya menggunakan media sosial untuk menawarkan bisnis. Bedanya, promosi endorsement ini berbentuk rekomendasi dari artis dan influencer yang aktif di media sosial, untuk mempromosikan produk dan layanan yang kamu tawarkan. Ini berarti kamu harus membayar influencer untuk mempromosikan bisnismu. Cara ini sangat menjanjikan bagi masyarakat, karena masyarakat lebih percaya diri karena idola dan influencer merekomendasikannya, dan dapat mempengaruhi review produknya. 5. Personal selling. Jenis promosi penjualan berikut ini adalah personal selling, yang hampir sama dengan direct marketing, yang bertemu dan menginformasikan pembeli potensial secara langsung. Bedanya, personal selling dilakukan langsung oleh pemilik barang atau jasa, atau oleh pengusaha itu sendiri. Jenis promosi personal selling ini dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada konsumen. Perusahaan berupaya mempertahankan dan mengembangkan usahanya secara lebih intensif dengan strategi promosi ini. 6. Publicity. Yang terakhir adalah jenis promosi publicity, yang menjangkau masyarakat untuk membantu orang menjadi lebih terbiasa dengan produk dan layanan yang ditawarkan.
Strategi ini dapat diterapkan dengan berbagai cara. Publicity bisa dilakukan dengan mengadakan konferensi pers, promosi produk, houtos, atau demonstrasi publik. Demikianlah penyampaian materi pembelajaran mata kuliah kita kali ini. Saya harap kawan-kawan mahasiswa bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang materi yang telah disampaikan. Apabila ada yang belum difahami, silakan putar ulang videonya, atau bisa kita diskusikan di kelas. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Sampai jumpa di pembelajaran materi berikutnya. Salam sejahtera, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.